Orang Majusi di malam kelam. Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya dalam Sapa Malam Gembala di hari ini, Senin 21 September 2020. Dalam episode Sapa Gembala ke-133, kita sudah mengawali dengan pujian Kidung Jemaat 133, Hai Bintang Timur. Sebuah kerinduan supaya bintang timur ini terbit lagi, terbit kembali. Yang dinantikan apa? Supaya ada cahaya yang cerlang, yang semarak dikatakan oleh penulis ini, yang mengantarkan orang Majusi perjalanan jauh menuju ke Bethlehem. Sebetulnya kerinduannya apa sih? Kerinduannya untuk bertemu dengan Sang Kristus. Dan puji Tuhan, sahabat GKI Gunung Indah adalah pribadi-pribadi yang sudah berjumpa dengan Sang Kristus, yang menikmati cahaya terang dalam kehidupan saudara. Cahaya terang yang tentu saja tidak sesuai dengan yang kita selalu bayangkan. Cahaya terang itu membuat kita mampu untuk berjalan meskipun di dalam suasana yang sesak, tetapi ada terang, ada damai sejahtera di sana. Itulah yang diharapkan. Ya, mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan di malam hari ini, biarlah juga menjadi cahaya terang dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pemelihara kehidupan kami, Engkau sang cahaya yang menerangi kehidupan kami, sehingga kami boleh menapaki kehidupan yang terkadang remang, terkadang gelap. Kami tetap terus mengarahkan pandangan ke cahaya itu, yang memberikan kami kelepasan dan damai sejahtera. Biarlah firman-Mu yang malam hari ini sebentar akan kami dengarkan juga memampukan kami untuk menikmati hidup di dalam terang itu. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya, demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah hati-hati bila mencomel. Nah, kita akan membaca dari Keluaran 16 ayat 4 sampai dengan 8. Keluaran pasal 16 ayat 4 sampai dengan 8, firman Tuhan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Sabtu, kemudian hari Minggu kemarin, dan hari ini kita mulai belajar menggunakan kata ini, mencomel. Sabtu kemarin dalam Sapa Malam Gembala sudah saya singgung, hari Minggu sedikit saya singgung juga, dan malam hari ini juga kita belajar tentang ini, mencomel, yaitu semua perkataan yang keluar karena ketidaksukaan kita pada suatu perilaku atau pada suatu keadaan yang kita anggap tidak menyenangkan. Bedanya dengan mengomel adalah pada penekanannya.
Mengomel itu sangat terasa kemarahan yang keluar. Sedang mencomel itu pada ketidaksukaan. Misal ya, seorang istri tahu kalau dirinya dibohongi oleh suaminya. Dia marah tentunya, lalu mengeluarkan rangkaian kata pedas yang tidak henti-hentinya. Maka sesungguhnya si istri ini sedang mengomeli suaminya. Tapi ketika misalnya istri merasa tidak puas dengan jumlah uang belanja yang diberikan, lalu ia mengeluarkan juga kata-kata pedas yang tidak ada henti-hentinya, maka si istri ini sesungguhnya sedang mencomel. Nah, dalam suatu keadaan ketika suami tidak bisa memberikan uang belanja yang cukup, padahal ia sudah bekerja keras, dan bukan cuma itu, bahkan bekerja cerdas, namun si istri tetap merasa tidak puas. Lalu ia mengeluarkan kata-kata mutiara, kata-kata mutiara pada suaminya. Sesungguhnya si istri ini tidak hanya sedang mengomel atau mencomel kepada suaminya, tapi sesungguhnya juga mencomel kepada Tuhan Sang Pemelihara kehidupan. Dikatakan bersungut-sungut. Dan itulah yang hendak ditegaskan oleh Musa pada bangsa Israel. Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Karena Musa tidak bisa apa-apa. Musa sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tetapi kenyataannya seperti itu. Jadi mencomelnya orang Israel, bersungut-sungutnya kepada orang Israel, bukan kepada Musa, tetapi apa? Kepada Tuhan. Nah, mari kita belajar. Bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Bukan hanya orang tua, tapi anak-anak seringkali juga memakai kata ini, mencomel, mengomel, menggerutu, bersungut-sungut. Ya. Mari bersama-sama kita mengurangi comelan-comelan kita, apalagi omelan-omelan kita. Karena kalau kita tidak hati-hati, salah-salah, sesungguhnya yang kita comeli bukan orang-orang itu, tetapi yang sedang kita comeli adalah Tuhan. Saudara mencomeli Tuhan? Jangan sampai ya, sahabat GKI Gunung Indah. Karena kalau begitu berarti kita, saya dan saudara itu tidak ada bedanya dengan orang-orang Israel yang suka bersungut-sungut. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang bisa bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, keadaan barangkali tidak selamanya sesuai dengan harapan kami. Itu menimbulkan ketidaksukaan, bahkan kadang juga kemarahan. Lalu keluarlah kata-kata yang tidak nyaman didengar. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengendalikannya. Karena jangan-jangan kami tidak sedang mengomeli keadaan, mencomeli orang-orang di sekitar kami. Tetapi sesungguhnya kami sedang mencomeli Engkau, bahkan mengomeli Engkau. Ampuni kami ya Tuhan untuk hal itu. Kuatkan kami, mampukan kami untuk melihat segala sesuatunya dari segi positif, sehingga kami bisa bersyukur kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang rindu untuk hidup di dalam terang, biarlah kita belajar untuk bersyukur daripada mencomel. Kita akhiri permenungan kita di malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 133, Hai Bintang Timur. Mari kita nyanyikan bait yang ketiga. Bye.
kita tidak bisa memberikan syukur kita dalam bentuk emas, kemenyan, dan mur, tetapi pujian syukur, ungkapan syukur karena hati yang sudah disucikan oleh Tuhan. Itulah yang bisa kita berikan, ya. Janganlah tidak bisa untuk bersyukur sehingga kemudian kata-kata pedas yang keluar, omelan, gerutu, comelan. Tetapi biarlah syukur kita yang sampai kepada Tuhan. Sampai berjumpa kembali di esok hari, sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.